Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kejadian horor yang dialami saya dan teman-teman saya pas di pondok. Jadi kejadian pertama itu pas awal kami masuk pondok. Pas awal kami masuk pondok itu, jadi posisinya kami tuh udah nyusun tempat tidur. Pokoknya habis nyusun tempat tidur tuh kami tidur. Jadi sisa 3 teman kami ini yang nggak mau tidur karena mereka masih mau cerita-cerita. Ada Ufa, Reva sama Lian. Mereka mutusin tidur. Terus pas masuk ke jam 1 malam, mereka ini nengok di salah satu teman kami ada sosok perempuan rambut panjang, baju merah, itu ngelusin kepala teman kami. Terus akhirnya karena mereka ketakutan, mereka mutusin untuk tidur. Jadi kebesokan paginya pas di sekolah di kelas, pas ada ustazah masuk kelas kami, mereka cerita. Terus kata ustazahnya, kalian matiin lampu belakangnya. Iya ustazah, karena katanya terlalu terang kalau misalnya hidup. Terus kata ustazahnya gini, jangan dimatiin ya, soalnya itu nggak boleh. Lagian nggak apa-apa kok, hantunya itu cuma mau kenalan. Memang setiap ada santri baru memang selalu diganggu, tapi dia nggak jahat, dia cuma mau kenalan. Terus kata ustazahnya, kalau kalian misalnya pun dimatiin lampunya, kalian mau ke kamar mandi atau kemanapun, kalian harus jalannya pegangan dinding ya, takutnya kalian nabrak. Yang dimasuk ustazah itu nabrak makhluk halus ya. Soalnya katanya kalau lampu belakang tempat biasa kami naruh ember tuh dimatiin, itu sering makhluk di situ. Jadi katanya kalau misalnya memang dimatiin, kalau mau ke kamar mandi itu harus pegangan dinding, takut nabrak. Terus kejadian kedua itu dialami sama teman saya. Teman saya itu dia datang bulan. Jadi karena dia mau mandi subuh, jadi dia mutusin untuk mandinya malam, mandi wajibnya malam, sekitaran jam 3 atau jam 2-an gitu. Jadi posisi kamar mandi kami itu baknya panjang. Terus yang pokoknya disekat-sekat doang, pokoknya tapi baknya panjang. Terus dia mandi. Dia lupa bawa gayung, tapi di kamar mandi itu ada satu gayung memang untuk kamar mandi. Jadi pas dia mandi, gayungnya tuh hanyut ke sebelah sana. Terus dia dengar juga ada orang mandi. Dia tuh sebenarnya ketakutan, tapi pas dengar ada yang mandi, oh ya udah ada mandi. Dia mandi. Pas dia mau mandi, dia nengok gayungnya kan hanyut. Terus dia ngomong, boleh nggak minjem dulu gayungnya sebentar, tapi pakai bahasa Arab. Boleh nggak minjem gayungnya sebentar? Aku mau bilas ini. Terus kamar mandinya nggak jawab. Dia mau ngintip, takut gak enak, jadi dia ngomong lagi, pinjem dong, soalnya ini aku udah mau siap, nanti aku kasih. Terus kamar mandi yang sebelah itu jawabnya gini, gimana aku mau ngasih, aku aja juga nggak tahu kamu ada di sebelah mana, aku aja nggak ada kepala. Teman aku pikir bercanda, terus kayak, ih jangan bercanda, ini tengah malam loh, nggak mungkin juga. Terus kalau nggak percaya tengok aja sendiri. Karena temen aku ini udah kesel karena digituin, dia ngintip bener. Pas dia ngintip, cewek masih pakai baju gua gamis warna merah, itu tuh nggak ada kepala. Terus teman aku ya gara-gara kaget, cepet-cepet dia ngambil selimut, ambil handuk, langsung keluar. Itulah diceritain. Terus katanya memang nggak boleh di sana mandi sekitaran jam 2 sampai jam 3 karena memang sering digangguin banyak orang yang kalau mandi jam segitu. Terus ya di setiap pondok pasti ada makhluk yang memang seperti itu di pesantren katanya. Terus kejadian yang ketiga itu dialami sama aku sendiri. Pas itu aku tuh lagi sakit, posisinya tuh malam pas isya lah, sebelum sholat isya. Jadi kan orang pada di atas itu pada ngaji sama sholat, jadi di kamar tuh sisa aku, sama di luar kamar tuh banyak kakak-kakak yang datang bulan, jadi nggak itu, mereka nungguin pas makan malam. Terus selesai sholat itu teman aku ada yang dibawa turun karena sakit gigi. Teman aku ini turun dia ke kamar mandi, jadi aku ngikut karena juga ketakutan. Pas aku ke kamar mandi, jadi itu ada, kalau mau kamar mandi itu ada tangga untuk lantai kedua tapi dari dalam. Jadi pas pergi tuh aku udah bilang jangan nengok situ, pas balik jangan nengok situ. Aku pergi ke kamar mandi, temen aku masuk kamar mandi, aku masuk kamar mandi. Pas temen aku udah keluar kamar mandi, aku panik karena ketakutan. Aku cepet-cepet keluar dari kamar mandi. Terus pas sampai tangga itu tiba-tiba aku diem, aku nengok ke arah tangga itu. Pas aku nengok cewek, senyumnya besar banget.
pakai baju warna merah, rambutnya acak-acakan, mukanya hancur, senyum ke arahku. Di situ aku teriak, langsung lari ke kamar. Pas lari ke kamar, eh kan di luar itu ada kakak-kakak, terus mereka dengar aku teriak, terus pada masuk. Kenapa? Aku cerita, oh ya udah jangan nangis lagi, udah ya. Terus di situ ada salah satu teman aku namanya Mita, dia nggak enak badan, jadi dia mau ngambil tempat tidur. Sebelumnya aku ceritain, arah tempat tidur kami tuh disusun terus ada jendela gitu loh tanpa horden, ngarah ke satu rumah ustazah sama satu rumah kosong. Jadi kayak nggak ada horden, jendela plong, langsung bisa nengok. Terus Mita tuh ngambil, dia sempat bengong nengok arah jendela, ambil terus ditaruh, dia langsung tempat tidurnya. Dia diem, tiba-tiba dia nangis. Terus teman aku tuh yang lainnya tuh udah pada turun dari sholat, tiba-tiba nanya, Mita ngapa. Terus Mita cerita kalau dia nengok cewek itu di jendela senyum lebar tapi ngarah ke aku, nengokin aku matanya. Terus akhirnya, oh ya udah jangan nangis lagi, ditenangin. Terus akhirnya setelah berapa hari, asrama kami itu dibacain ayat karena kami sering kali digangguin. Terus kejadian terakhir itu pas sebelum aku masuk pondok, ini tuh pas malam itu pas orang-orang lagi pada belajar di gazebo. Jadi malam itu tuh aku mau nyamperin kakak saudaraku Kak Ulfa, dia lagi berdua sama temennya. Terus pas aku lagi udah duduk sama Kak Ulfa lagi ngobrol-ngobrol, temennya Kak Ulfa ini mau balik, mau naruh bukunya. Terus tiba-tiba dia balik lagi. Kenapa, kata aku. Nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dia ngomong pelan gini, coba nengok ke arah jemuran di atas. Terus kata Kulfa, udah nanti aja kalau mau nengok, kata Kulfa. Terus pas sudah bunyi lonceng untuk balik selesai belajar, aku nengok ke atas jemuran itu. Kan kami itu 2 gedung, terus di lantai atas itu tuh tempat jemuran. Terus ya di belakang pondok kami itu nggak ada pohon besar ataupun apapun, karena belakangnya tuh rumah orang. Ya otomatis nggak ada apapun kan di belakang. Pas aku nengok ke belakang itu, di atas kami ini ada sosok gede di atas tempat jemuran. Terus kata teman-teman aku gini, ih Gundurwo, udah jangan ditengokin, nanti kita yang ada kena. Oh ya udahlah. Jadi setelah itu aku keluar dari pondok udah nggak ngalamin. Terus ya udah nggak pernah tahu lagi karena teman-teman aku juga udah nggak pernah cerita semenjak aku keluar dari pondok dan yang lainnya. Oke, sekian dari aku cerita pas aku alami sama teman-teman aku hal horor di pondok. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.